berbicara mengenai kegiatan yang kita laksanakan hari ini, adapun pemikiran dasar kami dengan kegiatan-kegiatan secara internasional maupun nasional yang event-event yang sedang berlaku di seluruh dunia, ini merupakan hal yang baru kita lakukan di tanah Papua. Sebenarnya kegiatan tanggal 21 September peringatan World Peace Day ini sudah lama dilaksanakan di seluruh dunia, tapi baru saja kita melakukan yang pertama di Papua. Idenya adalah kami melihat bahwa dalam skala beberapa waktu ini seringkali terjadi konflik baik secara vertikal maupun juga secara horizontal di antara masyarakat adat maupun masyarakat adat dengan pemerintah, swasta, dan lainnya. Namun demikian, khususnya di tahun 2020 ini, walaupun di tengah event pandemi corona saat ini, tetapi ada agenda-agenda secara nasional yang akan dilakukan di akhir tahun ini. Yang pertama yaitu adalah pemilu kada yang akan dilakukan pada bulan Desember, tepatnya tanggal 9. Kemudian adalah akhir dari otonomi khusus. Nah, dua hal besar ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat di tanah Papua. Oleh karena itu, dasar pemikiran kami bahwa ketakutan kami akan terjadinya konflik yang akan terjadi di masyarakat akibat dari dua agenda besar ini, kami berpikir untuk bagaimana bisa melakukan suatu event atau kegiatan yang menghimpun banyak terutama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintah atau figur publik untuk bagaimana menyampaikan seruan perdamaian. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini sekaligus sebagai warning, peringatan buat kami semua orang Papua bahwa situasi saat ini sangat mempengaruhi kita. Oleh karena itu pentingnya untuk menyerukan terus-menerus perdamaian tersebut kepada kita, sehingga kita dengan senantiasa akan mengingat tersebut, mengingat hal itu, sehingga akan mengeliminir atau memperkecil konstelasi kondisi terutama dalam hal konflik itu. Tujuan dari kami menggelar perayaan Hari Perdamaian sedunia tanggal 21 September 2020 adalah untuk berupaya mendorong perdamaian di tanah Papua. Nah, upaya ini kami lakukan mengingat dalam beberapa waktu ke depan itu di Papua akan menghadapi beberapa event-event atau momentum yang sangat potensial menciptakan konflik di tengah masyarakat. Baik itu konflik secara horizontal maupun juga vertikal antara rakyat dengan negara. Kita bisa lihat misalnya menjelang pelaksanaan pemilu kada serentak di Papua yang akan berlangsung bulan Desember. Nah, itu dari sekarang proses kampanye ini sedang berjalan. Nah, itu sudah tarik-menarik kepentingan baik para kandidat yang sedang bersaing di dalam pemilihan nanti, tapi juga masyarakat yang memberikan dukungan, dan juga ada masyarakat yang memang merasa tidak puas dengan proses pencalonan. Jadi itu baik masyarakat Papua maupun juga non Papua. Beberapa kasus yang muncul saat ini, misalnya di Merauke, itu kita tahu ada kandidat yang muncul dan tidak ada yang mewakili orang asli Papua di Merauke, dan itu juga cukup menyita perhatian karena hampir 1 minggu itu mereka akan ada lakukan aksi protes terhadap itu. Nah, momentum lain juga seperti ada usulan pemekaran provinsi yang digagas oleh pemerintah pusat. Ini juga satu fenomena baru yang juga menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Nah, jadi pada prinsipnya kegiatan ini dilakukan itu untuk mengingatkan kita semua supaya bisa menyelesaikan masalah dengan damai dan bermartabat, sehingga tidak ada orang yang menjadi korban, tidak ada manusia yang menjadi korban,
walaupun kita berbeda pendapat, tetapi kita bisa bersama-sama memikirkan jalan keluar. Kami dari Manbuari Group ingin menyampaikan bahwa lagu-lagu yang tadi kami mainkan itu kiranya menjadi satu kebanggaan buat generasi sekarang supaya lebih mencintai musik dan budayanya, untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang baik supaya kita jangan lupa pada jati diri kita dan juga bahasa ibu yang selalu kita harus kembangkan dan kita angkat. Lewat lagu-lagu yang tadi kami bawakan itu kiranya dapat mempersatukan kita semua, jangan ada perbedaan antara kita, tetapi kita tetap mempertahankan budaya, jati diri, dan kita tetap bersatu dan terus berkarya di tanah Papua secara khusus. Kami komunitas anak akustik ke Papua, kami hadir di sini untuk mengembalikan semua lagu-lagu yang telah tenggelam atau sudah hilang. Kami mencoba untuk mengembalikan semua lagu-lagu berbahasa ibu di tanah Papua. Keterlibatan kami dalam acara perdamaian hari ini, ada beberapa lagu yang kami bawa, khususnya lagu-lagu yang memberi pesan-pesan kedamaian bagi kami semua di tanah Papua dan seluruh dunia dan seluruh bangsa, bahwa kita harus tetap hidup berdamai dan mencintai sesama. Dan motivasi daripada seniman khususnya di akustik untuk perdamaian, kita mulai dari setiap karya-karya atau lagu-lagu yang menceritakan mengenai pesan-pesan perdamaian yang kami bawakan pada hari ini.